Selamat siang semuanya. Salam kasih. Ya. Yang kami hormati dan yang kami kasihi, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Marni Lestari, Dr. Indra, para suster, Suster Iren, Suster Maxi, Suster Theo, Suster Angel, dan tamu kita, Agusta, Elisa, ya, yang baru datang ya, Dr. Ana, Dr. Nori, selamat datang dong. Semangat ya dok ya. Ya. Teman-teman semua yang kami kasihi dan yang kami banggakan. Ini hari ini ada peristiwanya, ada cerita. Mulainya di 17 September 2024. Dari sana semua harus bergerak. Kapital Kongregasi SFS di 17 September 2024 itu mengubah semuanya. Dan kami yang terlibat di proses Kapital Kongregasi itu di minggu terakhir itu sudah merasa siapapun pemimpinnya itu semua harus siap untuk bergerak. Karena tradisi para suster itu 4 tahun sekali itu selalu ada perubahan. Pemimpin baru siapapun dia itu pasti akan membuat perubahan. Dan ya tidak disangka-sangka saya terpilih. Saya terpilih. Kemudian dari situ hari pertama sudah mulai berpikir. Yang saya pikir pertama adalah siapa yang akan mengganti saya di Sragen. Itu pasti yang pertama. Ya, pemikiran itu saya simpan. Berikutnya siapa nanti akan yang menemani saya di sana, ekonominya siapa, sekretarisnya siapa, nanti di Marni Lestari siapa, di Marni Waldia siapa, nanti terus begitu. Jadi hari-hari sesudah 17 September itu betul-betul sangat berat, sangat berat. Tetapi karena itu sesuatu yang biasa, ya itu dinamika rutin ya diterima. Kalau suster itu tidak boleh memilih, bisanya memilih pemimpin, tetapi memilih di mana dia tinggal, memilih pekerjaan di mana pun nggak ada. Kamus itu nggak ada. Ya, jadi pada hari ini. Seperti dokter tadi, saya juga tidak merasa bahwa ini perpisahan kok. Yang saya rindukan dari kemarin itu, saya pengen lihat yang pada pakai seragam baru. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi nggak ada pemikiran mau perpisahan kan? Karena toh nanti juga saya sering kesini. Itu dong. Itu pertama. Jadi pada kesempatan ini mungkin pertama-tama juga saya menyampaikan banyak terima kasih. Saya masuk di Sragen ini tanggal 10 November 2020. 10 November itu hari pahlawan. Beberes, kemudian 2 hari kemudian diajak Suster Bede untuk bertemu dengan Dr. Thomas, Dr. Nori, Dr. Indra di ruang rapat perkenalan pertama. Semua masih pakai masker dan face shield. Mukanya aslinya kayak apa kan, masih ngintip-ngintip ya. Lama-lama ya kenal. Tapi itu masuk dalam suasana yang sangat tegang ya. Di 2020 itu kayak perang ya. Jadi di mana-mana masker, di mana-mana nggak boleh lewat sana, nggak boleh kesini. Ikuti semua proses seperti tadi. Jadi memang kita semua teruji dengan situasi yang sangat berat. Jadi kalau nanti kita menghadapi kesulitan tuh, bayangkan bahwa COVID itu jauh lebih berat daripada yang kita hadapi sekarang dan bakal nanti. COVID itu kan menguji kita jiwa dan raga. Kalau malam tidur dengan ambulans lewat itu saya berpikir siapa tahu besok malam tuh ambulans lewat antar jenazah saya. Kan gitu. Karena kan begitu tegangnya, begitu tegangnya. Jadi sebagaimana Dr. Indra mengatakan tadi, kita sebenarnya sudah teruji. Dan kalau teman-teman mengingat di rumah sakit lain kan ada korban ya. Kita ini kan dipelihara sama Tuhan, disayang sama Tuhan. Ya memang ada beberapa teman kita yang terkena ya. Tetapi kan sudah sampai berangkat meninggalkan itu harus kita syukuri bahwa kita diuji dan Tuhan memberi tanda bahwa Dia sangat menyayangi kita. Itu artinya Tuhan mau rumah sakit Marni Lestari ini harus terus berjalan. Ya, itu yang saya tangkap dari peristiwa besar seperti COVID itu. Jadi kita semua tuh ditantang dengan kesulitan-kesulitan itu dan memang terbukti. Sesudah COVID apakah semua selesai? Saya kira enggak. Tetapi kalau dibandingkan dengan COVID, pasti tensinya lebih di bawah COVID, itu pasti. Ada gesekan di antara kita, tidak cocok dalam pendapat dan lain sebagainya.
Yayasan Santa Katarina, saya merasa bahwa itu hal yang biasa. Dan meskipun saya bukan basicnya kesehatan, tapi saya punya prinsip bahwa nomor satu, berpikir bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan pribadi, itu pekerjaan bersama. Berarti kalau tanpa orang lain saya tidak bisa. Mungkin tanpa saya terus orang lain bisa, tetapi tanpa orang lain saya tidak akan bisa. Maka yang saya pakai adalah komunikasi. Ya, saya mencoba koordinasi. Mungkin ada juga teman yang merasa nggak diajak bicara, tapi saya mencoba tidak boleh meninggalkan direktur dalam hal apapun. Ya, ada susah, ada sulit, ada yang berat seperti mentok nggak ada jalan, selalu saya komunikasi. Karena ini kan punya kita. Ya, jadi saya mengatakan bahwa rumah sakit ini bukan punya suster, punya kita, punya kita. Nah, punya kita. Saya sekali lagi punya kita, bukan punya suster. Suster menjadi bagian. Dan Bapak Ibu semua dokter dan seluruh tenaga yang ada di sini, boleh saya katakan suster sangat berterima kasih. Ya, boleh menerima segitu banyak orang, ratusan orang untuk bersama-sama berkarya di sebuah karya yang sudah mengukir sejarah di Sragen ini. 61 tahun dong, 61 tahun swasta tertua di Sragen. Nyatanya ya masih ada. Kalau di suatu titik itu misalnya karyawan ada masalah, kemudian berkeluh kesah, apakah sakit hati dengan suster, mungkin kata-kata yang kurang baik, lalu menyerah, aku mau berhenti. Saya ingatkan, Bapak Ibu kerja di sini tidak untuk suster. Suster kerja di sini bukan untuk suster, tetapi suster dan Bapak Ibu yang kerja di sini untuk masyarakat Sragen. Itu harus menjadi pegangan kita. Ya. Berikutnya, suster itu akan pergi. Kalau datang lagi untuk yang berikutnya itu untung-untungan dong. Saya termasuk yang beruntung. Dulu pernah di Sragen, belasan tahun di luar Sragen, kaget ketika ditugaskan 2020 di Sragen, saya kaget. Kok bisa ya saya dapat kesempatan yang kedua? Itu jarang terjadi. Iren termasuk juga sudah berapa terpimpinan di Sragen, ya. Sudah 3. Itu termasuk orang beruntung. Unik juga pengalaman 3 kali di tempat yang sama. Biasanya nggak kayak gitu dong. Ya. Jadi yang seperti ini itu disyukuri. Saya terima kasih, saya boleh balik lagi ke Sragen. Terima kasih. Nggak usah dibilang harus kangen sama Sragen dong. Enggak, karena Sragen itu udah di hati. Ya, karena para suster merasa itu sudah menanam dan bertumbuh bersama begitu banyak orang-orang di Sragen, masyarakat, entah yang ada di kerja secara langsung di sini ataupun yang ada di luar. Mereka semua itu dengan caranya masing-masing ikut membuat rumah sakit itu survive dalam keadaan harus kita syukuri. Ya. Pada para dokter yang mungkin dari pihak yayasan belum memenuhi harapan yang dokter inginkan, dokter anak yang ada di sini, dokter-dokter lain yang juga ada, dokter Nori, dokter Indra, ya kami merasa bahwa kalau ada hal yang belum kami berikan itu memang karena keterbatasan. Seandainya ada sesuatu yang kami berikan dari yayasan, itu sudah seharusnya. Kepada teman-teman semua, perawat dan semua tenaga yang berjuang bersama para suster, hal yang sama juga saya sampaikan. Pasti masih banyak harapan yang tidak terpenuhi. Ada 200-an kepala tuh isinya ya. Menurut saya nggak hanya satu, macam-macam kan, pasti. Pengennya ini suster, pengennya ini suster, pengennya ini. Ya kita dengarkan, tapi kita usahakan dengan semua keterbatasan yang kita miliki. Tetapi jangan lupa, terbatas itu kan hubungan finansial ya dok. Semangat itu bisa dihitung enggak, itu tidak terbatas. Justru semangat itu spirit itu dia bisa mendobrak keterbatasan. Itu penting. Tadinya kalau hitung secara nominal mana bisa sih rumah sakit kayak gini duitnya cuma segitu. Itu nggak mungkin. Sebuah yayasan itu bagusnya punya dana cadangan untuk menghandle kalau unit karya itu ada masalah. Ini nggak ada. Tapi Tuhan selalu kasih jalan. Ya, yang saya bilang kerohanian seperti itu yang menembus keterbatasan pemikiran kita. Bahkan solusi yang menurut kita paling bagus itu bisa nyampe. Nyatanya bisa. Hari ini nggak ada duitnya, besok kok bisa ada. Karena nanti siang sudah kita bicara itu rezeki kita datang. Ya nggak? Mana Mbak Erna, Maxi, ya, Elisa nanti kalau semua Mbak Vero, Mbak Guru semua yang hitung di kasir itu. Kan cuma sebentar udah selesai, nggak ada lagi. Ya. Nah, saya mau mengatakan itu spirit itu,
ya harus kita pegang supaya kita nggak cepat menyerah. Ya, pekerjaan itu kesulitannya itu pasti ada, tapi biasanya membuat kita maju. Itu yang saya rasakan berjuang selama 4 tahun di Yayasan Katarina. Ya, yang saya pakai adalah selalu saya berpikir kalau ada kesulitan ini bukan pekerjaan saya, pekerjaan bersama banyak orang. Maka juga komunikasi, klarifikasi, cek ini benar nggak dok? Ini benar nggak Pak? Ini benar. Itu caranya kita pakai. Ya puji Tuhan sampai hari ini meninggalkan ya dalam tadi kami secara resmi sudah serah terima sama Saudara Agusta. Ya lihatlah keadaan kita seperti ini. Sudah diserahkan segala macam, terakhir saya bilang yang tidak saya serahkan dan yang harus kamu miliki adalah spirit sebagai saudara-saudara. Itu yang nggak boleh hilang. Ya. Jadi kalau ada kondisi kita nggak punya bicaralah dengan baik, komunikasinya dengan enak, supaya orang merasa bahwa oh iya, memang kita sedang kekurangan, tetapi kan kekurangan itu bukan satu-satunya yang membuat kita harus menyerah. Ya. Itu nggak boleh dilupakan. Itu yang pentingnya. Berikutnya kami juga menginformasikan perubahan di Yayasan Santa Katarina Lestari Sragen. Jadi ketuanya ini sudah ada. Ayo berdiri Gus. Ya, Saudara Agusta. Ya, Saudara Agusta ini sedikit saya perkenalkan. Saya duduk dulu sini. Ya, Saudara Agusta ini dia berasal ya dari Timor. Jadi satu provinsi dengan saya, Nusa Tenggara Timur. Dia orang Timor, Kepang. Basicnya Saudara Agusta, pendidikan terakhir dia adalah manajemen magister keperawatan dari Sintarus Jakarta 2 tahun lalu ya, Gus ya. Kemudian dia berkarya selalu di bidang kesehatan, pernah menjadi pimpinan klinik Marbio Waluya di daerah Puncak, Jawa Barat ya, di Singalaya. Pasiennya sangat banyak, klinik itu pasien sangat banyak. Di sana kan banyak wisatawan, ya. Jadi memang dia sudah terbiasa. Kemudian dia belakangan dipindahkan sebagai pimpinan klinik Melania Cipinang, Bogor. Itu yang pasiennya sedikit. Jadi dari sebanyak dia pernah alami, dari sedikit pun dia sudah bersusah payah. Dan sebelum dia meninggalkan Cipinang itu, puji Tuhan, klinik Melania Cipinang itu sudah menerapkan BPJS. Ya kecil, tetapi waktu itu dia bisa kita andalkan untuk sebuah yayasan kesehatan. Ya. Dan saya sangat yakin ya dengan Agusta, dengan basic kesehatan itu pasti lebih lincah dari saya, percaya. Pasti dia lebih dari saya karena dia memang latar belakangnya kesehatan. Kalau saya itu kan memang meraba-raba ya. Kelihatan saya bisa, tapi sebenarnya karena saya banyak belajar itu aja sih. Jadi Saudara Agusta ini kami juga bertemu sama Pak Direktur dan Pak Woro tadi ya, mohon dukungan dan kerjasama dari teman-teman semua para dokter yang bersama Saudara Agusta. Itu Gus. Terima kasih. Kemudian siap-siap ya. Bendahara yayasan adalah Suster Lorencia. Sebagian besar teman-teman di sini sudah ya, Mas Yo, Mas Eri, Mas Cherry, Bapak yang sudah lama itu sudah tahu Suster Lorencia. Lorencia itu kan memang dia basicnya di Kowal. Jadi dia akan mengganti Suster Teofil. Berikutnya Suster Maksi itu kan diangkat oleh kongregasi menjadi ekonom kongregasi. Ya, jadi memang Maksi nanti biasanya jauh sama saya ya, dia di sini saya di sana. Nanti bakal jadi satu ya, bakal jadi satu kantor Maksi dengan saya. Jadi ekonom. Maksi akan diganti oleh Suster Elisa sebagai kepala bidang keuangan. Elisa silahkan maju. Maria Elisa Serves, dia berasal dari daratan Flores Timur, dekat dengan saya satu keuskupan. Ya, Suster Elisa. Dia memang basicnya akuntansi, ya akuntansi, dan ya sudah kita pertimbangkan bahwa dia bisa mengganti tempatnya Maksi di Rumah Sakit Martini Sari. Mohon bimbingan dan
pendampingan dari para dokter dan teman-teman di bidang keuangan, siapa saja, mohon supaya bisa, karena Suster Elisani terakhir dia bekerja sebagai bidang keuangan di Rumah Sakit Misi Lebak selama 4 tahun. Jadi memang tentang rumah sakit dan keuangan itu dia sudah sangat paham. Tapi kami ingatkan bahwa jangan saklek, ya. Di Rangkas Bitung, di Banten itu suasana situasinya beda dengan di Jawa, beda. Nomor satu tentang tentu kita sebagai orang luar Jawa nih, Agusta, Elisa itu saya ingatkan cara berkomunikasi, ya, jangan anggap remeh, jangan mengeneralisir orang, itu beda. Ya, bakal jadi orang hebat kalau kita bisa menyesuaikan diri, gitu ya. Itu yang harapan kita, Ya, silakan. Ya, begitu dokter dan para suster. Kemudian memang pada waktu beberapa hari yang lalu saya bicara sama dokter Indra, saya ingatkan, Dok, dan sekarang teman-teman semua bakal bertemu dengan suster dari seluruh Nusantara. Akan banyak suster macam-macam. Dulu tuh memang dominasi orang Jawa Tengah. Sekarang justru orang Jawa Tengah itu sudah jarang bergabung dengan kongregasi. Sudah nggak ada lagi generasi Jawa Tengah yang masuk di kongregasi. Ya, terakhir itu kayaknya terakhir pada sudah umur berapa ya? Ini terakhir. Ya, sesudah dia itu banyak orang dari luar Jawa yang masuk menjadi SMS. Maka saya informasikan kepada dokter dan Bapak Ibu semua teman-teman, nanti akan bertemu dengan suster SMS yang sangat bervariasi, Nusantara. Orang Jawa kayak gitu, Flores kayak gitu, Batak kayak gitu, Timur kayak gitu. Nanti ada orang Mentawai, ada orang Nias, ada orang Kalimantan, ada orang dari Ambon. Sekarang kita udah punya macam-macam. Ya, hebat ya, hebat. Jadi nggak usah pergi sampai ke Kalimantan, ke Flores, nanti ketemu sama orang itu di sini gitu. Jadi kami mau menyampaikan bahwa sangat bervariasi. Jadi itulah dinamika, ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, itulah susah. Dengan persiapannya sama, tetapi karakter orang berbeda-beda. Intinya seperti dokter tadi, kadang kita memang suka lepas dari menguasai dirinya. Betul hal yang kurang baik, akhirnya kesentuh tuh sama teman kita, ya sakit hati lah, itu yang mohon dimaafkan seperti itu. Akhir kata, ya, saya menekankan bahwa ini bukan perpisahan. Ya, mungkin malah secara pribadi saya melihat, ya, dengan kami dipercaya sebagai pelayan di kongregasi, dengan latar belakang 4 tahun terakhir berjuang di Yayasan Katarina bersama Rumah Sakit Mardilisari, saya bertanya ini, jangan-jangan ini cara Tuhan ini, jangan-jangan ini cara Tuhan menempatkan Agnes ini supaya tidak boleh putus itu komunikasi, hanya tidak putus komunikasi, tetapi juga ada nggak solusi yang selama ini nggak pernah muncul, itu bisa dimunculkan. Jadi kayak terkoneksi. Semoga Maksi juga selama di rumah sakit berapa tahun itu, saya 4 tahun di Katarina, semoga dengan kami digiring untuk ke pusat itu bisa memberi perhatian lebih pada sebuah karya yang sangat monumental, yang sangat historis di Sragen, yaitu Rumah Sakit Mardilisari, kebanggaan kita semua. Hilang suara. Ya, terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan, dan kita tetap satu sampai kapan. Karena ini milik suster, milik kita semua, akan selalu ada rolling siapapun suster. Yang jelas kalau dari Mardilisari nggak akan dimutasi ke Sinar lain. Yang jelas dokter Indra juga nggak akan dimutasi ke Cibinong. Tapi bahwa susternya itu pasti. Ya. Tapi bahwa kondisi seperti ini menjadi dinamika yang sangat menarik kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih.